Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pelajaran adab akhlak materi yang kedua, kita masih berbicara tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Pada minggu yang lalu kita terakhir berbicara tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berilmu itu sebagai saksi atas keesaannya. Wa ja'alahum syuhada'a ala wahdaniyati. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berilmu itu sebagai saksi atas keesaannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Dia menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga bersaksi atas yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi di sini Allah menjadikan orang-orang yang memiliki ilmu agama, orang-orang yang berilmu, yang dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallifah mengatakan wa ala nubuwati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini masih berkaitan dengan yang tadi. Ya, wa ala nubuwati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan orang-orang yang berilmu itu sebagai saksi juga atas kebenaran nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan orang yang berilmu menjadi saksi atas benarnya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Orang-orang yang kafir itu mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau bukanlah seorang rasul. Engkau tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul, maka katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian, dan begitu juga yang jadi saksinya adalah orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang berilmu. Kemudian wa ja'alahum al-hafazata li kitabihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang berilmu itu sebagai penjaga kitabnya, sebagai penjaga Al-Qur'an. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang nyata yang berada di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Walladzina ya'kiluna al-umur, dan Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang memahami al-umur, memahami segala urusan, memahami perkara yang sulit, itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Perumpamaan-perumpamaan yaitu kami buat di dalam Al-Qur'an bagi manusia, dan tidak ada yang bisa memahami perumpamaan-perumpamaan yang kami buat itu kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Hanya orang berilmu yang bisa memahami al-amsal atau perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Al-Qur'an. Wa ja'alahum mimman yatakallamuna yaumal qiyamah. Nah, di antara kelebihan keutamaan orang yang berilmu juga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang diberi kesempatan berbicara di hari kiamat.
Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya berfirman, summa yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum tushaqquna fihim. Qala alladhina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin. Ya. Summa yaumal qiyamati yukhzihim, dan kemudian pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan ya mereka, menghinakan orang-orang yang kafir ya. Wa yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, aina syuraka'i alladzina kuntum tusyaqquna fihim, di manakah sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan ya yang dulu karena membelanya kalian wahai orang-orang kafir selalu memusuhi mereka, selalu memusuhi ya para nabi ya, memusuhi orang-orang yang beriman. Mana sekarang sekutu-sekutu itu ya. Qala alladzina utul ilma, di sini orang yang berilmu yang ya berbicara. Orang-orang yang berilmu mengatakan innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin, sungguhnya kehinaan ya dan kejelekan pada hari ini ya hanya akan menimpa orang-orang yang kafir. Wa bayyana subhanahu annahum ahlul khasyah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa hanya orang berilmu yang masuk ke dalam ahlul khasyah, hanya orang berilmu yang memiliki ya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u ya, hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bayyana subhanahu anna bainal jahili wal alimi bunan syasi'an, dan Allah menjelaskan bahwa antara orang yang ya, antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil itu terdapat ya perbedaan yang jauh sekali ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, faqala azza min qail ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, katakanlah apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ya. Ini jelas jawabannya tidak sama ya. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, sungguhnya hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, menjelaskan bahwa antara orang yang alim dan orang yang jahil itu terdapat perbedaan yang sungguh jauh ya. Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma ya. Innama yatadzakkaru ulul albab ya. Apakah ya, apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang-orang yang buta ya? Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta ya? Apakah orang yang berilmu sama dengan orang yang tidak berilmu, maksudnya ya. Innama yatadzakkaru ulul albab, hanyalah orang-orang yang ya berakal lah yang bisa mengambil
pelajaran. Kemudian muallifah mengatakan wa faddalal kalbal muallam alal kalbi ghairil muallam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan kepada ya, hewan berupa anjing yang terlatih, itu diberi kelebihan ya, alal kalbi ghairil muallam. Kelebihan itu tidak diberikan ya kepada anjing yang tidak terlatih. Jadi anjing yang memiliki keterampilan ya, atau bahasa sederhananya ya, jadi terdapat perbedaan antara ya, hewan atau dalam hal ini adalah anjing yang memiliki ya keterampilan, terlatih atau berilmu dengan ya yang tidak terlatih, tidak memiliki keterampilan. Apa kelebihannya? Fa'ahalla akla zabihatihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita untuk memakan ya binatang hasil buruan ya anjing yang terlatih. Jadi ketika anjing yang terlatih itu ya kita pakai berburu, maka hasil buruannya itu halal. Berbeda dengan anjing yang liar yang tidak terlatih. Jika dia berburu, maka buruannya itu haram dimakan. Ya. Jadi di sini ya perumpamaan yang cukup bagus ya dibawakan oleh ya muallif, oleh pengarang penyusun kitab Nasihatil Nisa ini ya. Jadi jangankan manusia ya, hewan saja dibedakan antara ya yang berilmu dengan yang tidak berilmu ya. Binatang atau hewan saja ya yang berilmu itu diberi kelebihan, yang tidak berilmu ya tidak diberi kelebihan itu ya. Salah satu contohnya adalah al-kalbul muallam, anjing yang terlatih ya, dia dikasih kelebihan, yaitu jika dia berburu hasil buruannya itu halal. Sedangkan al-kalbu ghairul muallam, anjing yang tidak terlatih, yaitu hewan hasil buruannya itu ya tidak halal ya. Wa faddala al-kalbal muallam 'alal kalbi ghairil muallam. Allah Subhanahu wa taala ya memberi kelebihan kepada anjing yang terlatih ya, kelebihan yang tidak diberikan kepada anjing yang tidak terlatih. Fa'ahalla akla zabihatihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kita memakan ya hasil buruan anjing yang terlatih itu. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Allah Subhanahu wa taala ya menghalalkan bagi kalian ya makanan yang baik-baik ya. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah ya. Dan ya dihalalkan juga bagi mereka itu ya buruan yang ditangkap oleh binatang buas ya yang telah kalian ajarkan ya, atau dengan melatihnya untuk ya berburu. Jadi dihalalkan juga bagi mereka ya buruan yang ditangkap oleh binatang buas. Contohnya adalah ya anjing tadi yang sudah terlatih tadi ya. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah ya, yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru smallahi 'alaihi. Maka makanlah apa yang mereka ya buru
apa yang mereka dapatkan ketika berburu itu, dan sebutlah nama Allah ketika melepas ya hewan yang kalian pakai untuk ya berburu itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah maha cepat penghitungan atau hisabnya. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lanjut ke pembahasan yang lain minggu depan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.